Oke, selamat datang kembali di channel YouTube Ruang Para Bintang. Nah, di video kali ini kita akan berjumpa bersama adik kami yang sedang mempersiapkan dan lagi sedang mengikuti ujian kesehatan gitu ya. Nah, jadi di pertanyaan-pertanyaan yang muncul baik di WhatsApp maupun di Facebook juga maupun di Instagram, banyak yang menanyakan sistem dari cek kesehatan. Nah, sebenarnya buat adik-adik kami yang sudah melaksanakannya dan sudah mencek kesehatan, nah, ada hal-hal yang memang penting kita pahami, di mana di Simama Poltekkes ini informasi yang muncul setelah kalian lulus dari penilaian portofolio dan masuk ke verifikasi berkas, ya kan? Dan uji kesehatan, adik-adik harus pahami yang diuji atau diverifikasi, dasar pertamanya adalah kesesuaian daripada input yang adik-adik buat, yaitu mulai dari input matematika, input bahasa Inggris, kemudian input bahasa Indonesia, kemudian input rata-rata rapot, ya kan? Nah, ini yang mereka verifikasi nantinya, gitu ya. Jadi sesuai tanggal yang ada, ya, mereka akan verifikasi berkas. Nah, makanya ada lulus utama, ada lulus cadangan, kan gitu. Nah, semua yang lulus cadangan maupun yang lulus utama wajib, ya, wajib ikut dalam uji kesehatan. Nah, jadi di sini, ya kan, adik-adik harus memang antara lulus tahap pertama utama dengan lulus tahap pertama cadangan, keduanya harus memang mencek kesehatan. Di video sebelumnya saya sudah sarankan adik-adik boleh pergi ke salah satu fasilitas kesehatan yang memang memiliki fasilitas yang sangat lengkap dan memadai, sehingga adik-adik bisa mengisi form yang diinginkan, kan gitu kan? Nah, form yang diinginkan bisa adik-adik lihat. Nah, ini dia, bisa kita lihat. Nah, inilah informasi yang memang sudah muncul bagi adik-adik kami semua, ya kan? Nah, jadi di sini katanya dia upload itu mulai tanggal 11 sampai 17, kan gitu ya ini. Nah, ini harus diserahkan ke panitia lokal, kan gitu ya, ke panitia lokal. Jika nanti yang lulus tahap pertama utama maupun lulus tahap pertama cadangan, jika tidak mengunggah hasil uji kesehatan mandiri yang memang dilakukan oleh peserta, maka dinyatakan gugur, ya kan? Itu sudah pasti dipahami. Nah, di sini bisa kita lihat, ini dia. Nah, formulir pemeriksaan kesehatan si penmarah bersama Poltekkes Kemenkes ini harus memang diisi dengan benar. Nah,
prodi pilihan adik-adik ini adalah di mana adik ditentukan menang. Jadi, ya kan, dokter yang memeriksa. Nah, ya kan, dokter yang memeriksa harus dibuat tempat pemeriksaan. Jadi, kalau kita cek, mungkin ada pertanyaan, bagaimana kalau misalnya saya periksa di puskesmas, ternyata dia tidak lengkap, yang ada itu mungkin hanya tekanan darah, nadi, tinggi badan, berat badan, ya kan? Nah, itu yang ada gitu. Nah, bagaimana kalau mata? Berarti kita kan mungkin ada yang periksa ke spesialis mata, mungkin, ya. Nah, apakah ini bisa diperiksa oleh misalnya seorang bidan mata, telinga, dan saya rasa enggak gitu ya. Jadi memang harus diperiksa oleh ahlinya. Mungkin spesialis mata, spesialis telinga gitu ya, THT, kemudian jantung, kemudian paru-paru. Nah, di sini tidak perlu fototoraks gitu ya. Jadi ini yang perlu gitu ya. Nah, jadi saya perhatikan mungkin di berbagai poltekkes, kalau kita cek dia ya, berbagai poltekkes seperti ini misalnya. Nah, ini misalnya adalah Poltekkes Semarang gitu ya. Nah, jadi kalau kita cek di sini banyak perbedaan-perbedaan. Misalnya ada dia yang disarankan untuk mengisi di sini misalnya, ya kan? Nah, kemudian tanggal-tanggalnya juga berbeda gitu kan. Contohnya misalnya ini Poltekkes Semarang, formulir uji kesehatan mandiri tantangan dokter periksa dan diucap dan harus diunggah di sini katanya. Yang diterima Poltekkes. Nah, ini biasanya dalam bentuk Google Form, silakan diisi mulai tanggal 11 sampai tanggal 17. Nah, ini adalah uji kesehatan. Nah, verifikasi dokumen protokol dan mandiri mulai 18 Juni sampai 26 Juni dilakukan oleh panitia. Peserta tidak perlu datang langsung ke Poltekkes Kemenkes Semarang gitu. Jadi di situ juga ada. Nah, jadi ketika misalnya adik-adik sudah upload, ya kan, mengunggahnya, baru mereka akan memeriksa mulai tanggal 18 sampai 26. Nah, jadi juga dikatakan di situ ya seperti itu. Nah, jadi boleh diunggah di sini. Nah, jadi berbeda-beda. Kalau kita cek misalnya di sini, ya kan, kalau kita cek, nah di sini ada juga klinik mereka juga ya. Nah, ini kan ada klinik mereka juga ini. Jadi boleh nih. Oke. Kalau kita cek juga di sini, nah ini. Kalau kita cek di Poltekkes Palangkaraya seperti ini, ya kan? Nah, ini dia. Bagi yang telah melakukan tes pemeriksaan kesehatan, nah di sini diunggah. Nah, ini tinggal diklik di sini, ya kan? Tinggal diklik di sini, maka mungkin akan terkoneksi. Nah, jadi semuanya bentuknya dalam Google Form ya. Nah, ini dia. Nah, ini silakan diisilah, ya. Nah, ini tambahkan file. Nah, ini bentuknya WinRAR. Nah, ya kan, untuk yang lulus di Palangkaraya WinRAR, ya kan. Kalau di Semarang mungkin ya seperti ini. Nah, ini dia. Oke, seperti ini. Oke, ini yang perlu diisi. Nah, ya ini. Tambahkan file. Jadi rata-rata saya perhatikan memang dia sekitar 10 MB ya. Jadi rata-rata seperti itu. Oke. Nah, jadi kita cek di sini memang seperti. Jadi kalau di sini lagi, kalau Politeknik Bandung ini pengumuman, kemudian uji kesehatan 13 sampai 16. Nah, baru pelaksanaan uji kesehatan 17 ya kan sampai 20. Nah, ini dia nih. Ya kan? Uji kesehatan, pendaftaran uji kesehatan secara online 13 sampai 16 ya kan. Pelaksanaan uji kesehatannya 17 sampai 20. Nah, ya kan? Jadi berbeda-beda dia. Nah, jadi memang adik-adik disarankan untuk
tetap mencek di Poltekkes di mana adik-adik bisa yang sudah menang gitu lah. Jadi adik-adik bisa langsung cek di sana gitu ya. Nah, itu dia buat adik-adik kami semua yang perlu dipahami ya kan. Nah, oke, nah untuk hal-hal yang ada di sini boleh adik-adik cek kembali secara detail ya kan. Nah, kadang-kadang ada muncul misalnya pas fotonya warna apa gitu kan. Ada yang laki-laki begini, yang perempuan begini. Nah, mungkin untuk pas foto di sini peserta mencetak formulir berdasarkan kesehatan menempelkan berwarna ukuran 3x4. Nah, di sini tidak ada yang menyatakan bahwasanya dia harus merah, kemudian harus biru gitu kan. Jadi intinya adik-adik melampirkan yang disarankan itu 3x4. Nah, jika adik-adik memeriksa kesehatan dengan dokter yang berbeda, misalnya cek mata di sini. Jadi adik-adik harus print itu suratnya sebanyak yang memang adik-adik periksa kesehatan gitu. Jadi silakan memprint surat keterangannya ini, yang di sini silakan di print saja ini. Kemudian adik-adik misalnya periksa PC itu misalnya ke bidan. Ya udah, berarti ini harus ditangani oleh bidan tersebut gitu kan. Nah, kemudian ketika misalnya adik periksa mata ke dokter yang berbeda, oke, ini juga dibawa gitu. Kemudian juga telinga bisa juga dibawa. Nah, kalau misalnya ada yang lengkap ya nggak masalah, tapi kalau misalnya adik pemeriksanya di tempat-tempat yang berbeda, maka ini harus di print kemudian diserahkan untuk di checklist, kemudian ditangani oleh dokter. Jadi tinggal misalnya ada file adik-adik misalnya 3 file yang perlu di scan, kemudian upload gitu. Jadi bisa 3, bisa sampai 5, maksimal 5 kayaknya. Jadi silakan di isikan ya kan, yang penting di sini. Jadi kalau misalnya satu lengkap, contohnya misalnya di Prodia mungkin lengkap kan. Jadi atau di tempat-tempat yang memang sudah lengkap lah. Jadi kalau belum berarti mungkin satu-satu, mungkin fisik mata mungkin bisa gabung, telinga dengan ini bisa gabung gitu. Jadi bisa di print lah. Jadi ini boleh di print sesuai dengan masing-masing kebutuhan yang adik-adik. Jadi bukan satu ini aja yang harus diisikan. Jadi bagaimana nanti dokternya menangani kan? Karena berbeda dokter gitu. Jadi boleh di print masing-masing. Jadi tinggal nanti di scan kemudian digabungkan baru di-upload gitu. Jadi gabungkan baru upload. Oke, demikian penjelasan dari saya untuk masalah cek kesehatan ini. Jika ada yang mau bertanya, silakan nanti di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Terima kasih.